Aktivitasnya frekuensi, satu lagi kalau misalnya yang pakai 3 konsep ya. Nah, masing-masing perusahaan akan berbeda-beda. Nah, kalau misalkan tadi yang di sharing adalah menggunakan tingkat resiko yang 2 kan? Ya. Nah, sama JP pun menggunakan tingkat resikonya yang 2. Ntar akan kita coba sama-sama belajar ya sedikit untuk cara mengisinya. Dari sini ada yang ditanyakan dulu nggak terkait masalah untuk konsep dasar penilaian risiko? Nah, sebagai gambaran, jadi untuk yang penilaian risiko itu biasanya dia perkalian ya, perkalian tuh. Ada yang 2, ada yang 3 kan. Ketika hasilnya dia nilainya, kalau yang 3 biasanya nilainya itu dia 125. Kalau yang 2 dia nilainya 25 maksimalnya. Karena masing-masing dari nilai kemungkinan itu 1, 2, 3, 4, 5. Dampak pun 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita coba langsung saja. Ini sekedar informasi untuk apa sih frekuensi itu? Ya, frekuensi itu adalah keseringan terjadinya kejadian berbahaya ya, atau terpapar bahaya banyak orang yang terlibat dan keseringan dalam melaksanakan aktivitas atau subaktivitas yang dilakukan atau material digunakan atau produk yang dihasilkan dari suatu jasa yang dihasilkan. Nah, kalau probabilitas kemungkinan terjadinya insiden atau dampak yang mengakibatkan cedera. Sementara severity adalah keparahan dari cedera. Ntar untuk nilai 1, 2, 3, 4 nya itu ada masing-masing memiliki nilainya. Tadi yang pertanyaannya itu kan. Oke, ini konsep dasarnya tadi sudah ya. Sumber itu ada 5 jadi ya. 4M, 1E. Ya, bahasa paling mudahnya adalah mesin, material, gitu kan, metode, sama environment. Itu adalah sumber bahaya. Nah, kalau jenis bahaya yang tadi disampaikan ya, ada fisik, kimia, biologi, ekonomi, psikososial, bahaya lingkungan. Itu adalah jenis bahayanya. Kalau sumber ada 5. Nah, untuk cara penilaian resikonya, di sini yang kita gunakan adalah menggunakan kemungkinan ataupun likelihood dan konsekuensi. Sementara untuk pengendaliannya, ini pengendaliannya berdasarkan dengan SMKP. Ya, SMKP itu cuma ada 4. Apa aja, Mas Maulana? Ada 4 apa aja? Rekayasa, institusi, Habis itu? eliminasi, ya. Oke, makanya fokus ya, fokus. Karena basicnya HSE adalah di IBPR, JSA, terus peraturan perundang-undangan. Kalau misalkan kitanya nggak bisa, gimana kita mengajarin ke yang lain, gitu ya. Jadi ada 4. Yang pertama rekayasa, kedua administrasi, yang ketiganya adalah praktek kerja, yang keempatnya APD. Nah, rekayasa biasanya dibagi menjadi 3. Ada eliminasi, substitusi, sama isolasi. Nah, ntar di pengendalian resiko ini, dari kan kita tadi kan udah dapat ya, udah dapat tuh secara bahayanya apa, risikonya apa. Terus tadi kan dilakukan penilaian ya, kita melakukan penilaian berapa. Nah, kita coba kendalikan, tapi kita kendalikan mulai dari yang paling tinggi dulu. Ya, dari rekayasa, ada nggak yang bisa direkayasa dari suatu aktivitasnya? Ntar sama-sama akan kita coba belajar di belakang. Ya, ini
kadang-kadang ketika kita menyusun HIRA itu pasti akan ada missing ataupun ada sesuatu yang ini ya tidak sesuai, karena masing-masing orang akan menilai berbeda. Ya, mungkin saya membuat HIRA bisa atau tidak bisa, tapi ketika dinilai sama orang lain otomatis akan dilihatnya ini masih ada yang kurang. Seperti itu. Ya, kenapa? Karena secara sudut pandang, mulai dari yang tadi di sini ya. Nah, ketika kita mengambil informasi bahaya, nah ini mungkin bisa jadi yang saya ambil nggak semuanya keregister di dalam HIRA. Nah, seharusnya yang paling baik adalah memang kita mengidentifikasi bahaya-bahaya dari sumber informasi bahayanya ya. Nah, begitu baru kita ketahui tuh resikonya apa, harusnya seperti itu. Dan secara HIRA itu pasti akan selalu menjadi temuan setiap tahun. Dan pengalaman saya ketika di audit pasti akan ada temuan baru. Terus pertanyaannya, HIRA itu kapan dibuat? Kapan Mas Maulana? Belum tahu ya Pak. Belum tahu. Oke. Mas Nando, kapan HIRA itu dibuat? Sudah dibuat. Oke, jadi gini, HIRA itu dibuat itu seharusnya ya. Jadi sebelum suatu project itu dia jalan, kita sudah ada HIRA-nya dulu. Jadi dibuat untuk Sebelum pekerjaan itu. ya, sebelum pekerjaan suatu proyek itu dilakukan, kita sudah mengidentifikasi tuh bahayanya apa, risikonya apa, penilaian risiko seperti apa, dan pengendalian seperti apa. Dan biasanya HIRA itu akan menjadi salah satu item parameter untuk tender. Ya, misalkan kita mau tender ke suatu perusahaan, mana HIRA-nya, gitu kan? Itu yang menjadi suatu penilaian. Nah, salah satu evaluasi di ITMG, gitu, ITM Group ini ya masih mungkin secara penilaian ke aspek itu masih kurang. Karena kan rata-rata kalau misalkan ngelihat dari tren insidennya dan melihat tren dari mitra kerjanya BEK gitu kan, ya sama lah selevel sama kita gitu, perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang gitu kan. Beda mungkin kalau misalkan kita ngelihat lagi ngambilnya kayak Adaro, otomatis kalau lihat Adaro perusahaannya dia udah yang top 5 biasanya kan yang digunakan kontraktornya. Nah, karena misalnya mungkin